To kill me, king of killers. We have to change the rules on him. And die with honor. All of us versus you. The only way we survive this is if we work together. Next. Namanya Markus Garan. Ia merupakan seorang pembunuh bayaran yang profesional. Namun di satu sisi, Garan merupakan sosok yang sayang keluarga. Garan memiliki istri bernama Carla dan seorang putri cantik bernama Kimberly. Pada suatu malam, Carla bersiap merayakan hari jadi mereka. Namun pada saat itu, Garan justru bersiap-siap untuk pekerjaan selanjutnya. Setelah target terlihat, Garan mengikutinya. Karena setelah ini ia harus menemui istrinya untuk merayakan hari pernikahan mereka. Kebetulan Carla juga sudah berada di sana. Meskipun Garan penampilannya berbeda, Carla tetap mengenali suaminya. Karena kejauhan, Carla memanggilnya, tapi sayangnya Garan tak mendengarnya. Akhirnya Carla mengikutinya. Tanpa lama-lama, Garan yang sudah menemukan targetnya langsung menghabisi mereka. Tak lama kemudian terdengar suara Carla. Saat pintu dibuka, Carla sudah tertembak di perut dan di dada, dan akhirnya Carla meninggal dunia. Kini setahun sudah berlalu. Garan masih sangat terpukul atas kematian istri tercintanya itu. Bayang-bayang Carla masih terekam jelas di ingatannya. Bahkan mertuanya sampai tak tega melihat penderitaan yang dialaminya. You've got to start living your life again. Kau tidak bahagia, kau menyadari itu, dan Kimberly juga menyadarinya. Dan saat kau tidak bahagia, hal itu bisa mempengaruhinya, karena dia juga merasa tak berdaya. Dia sudah kehilangan ibunya, dia tak harus kehilangan ayahnya juga, ucapnya. Garan kembali ke ruangan tersembunyi miliknya. Sebuah amplop hitam dikirimkan untuknya. Ketika diperiksa, si pengirim sudah tak di sana. Amplop itu berisi sebuah flashdisk yang isinya sebuah rekaman video orang yang bernama Roman Korza. My name is Roman Korza, and you are cordially Melalui rekaman itu, Roman Korza menawarkan sebuah kontrak senilai 10 juta dolar untuk membunuh seorang pembunuh terhebat di dunia. Tak seperti biasanya, Garan sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu, sebab fokusnya saat ini menemukan pembunuh Carla. Beberapa hari kemudian, secara mengejutkan Roman Korza datang langsung ke tempatnya. Roman Korza mengaku mengetahui tempat Garan melalui informannya. Ia juga mengaku mengetahui kejadian tragis yang merenggut nyawa istrinya. Thanks, but no thanks. Kedatangan Korza menemui Garan secara langsung karena ingin mengetahui alasan Garan mengapa belum menerima undangannya. Padahal itu sebuah kesempatan sekali seumur hidup untuk membunuh seorang pembunuh terbaik di dunia. and for that I offer my deepest. Orang yang akan menjadi targetnya bernama George Drakos, seorang mantan intelijen Yunani yang terkenal, yang kabarnya sudah membunuh lebih banyak orang daripada wabah. Namun, ada juga yang bilang jika George Drakos hanyalah sebuah mitos.
Meski begitu, Garan masih belum tertarik tawaran Roman Korza. Ia mengaku sudah lama meninggalkan pekerjaannya itu. Apalagi saat ini hanya ia satu-satunya yang dimiliki putrinya. Can't be easy being a single parent these days. Mendengar jawaban itu, Roman Korza lalu pergi meninggalkan Garan. Sebuah kartu nama ia tinggalkan dengan harapan Garan berubah pikiran. Let's talk soon. Tak lama kemudian, kabar mengejutkan datang dari rumah sakit bahwa anaknya sedang dalam perawatan. Dokter mengungkapkan bahwa ukuran jantung Kimberly tidak normal. Hal itu bisa menyebabkan gagal jantung. Artinya, Kimberly membutuhkan jantung yang baru. Garan putus asa. Demi menyelamatkan putri semata wayangnya, ia akhirnya menerima tawaran Roman Korza. I'm in. Setelah dari rumah sakit, Garan lalu menemui sahabatnya Robert Kane yang menjadi partnernya selama ini. Kepada Robert, Garan menceritakan semuanya, kontrak 10 juta dolarnya dan juga penyakit yang diderita putrinya. She needs a new heart. Mendengar cerita Garan, Robert tersentuh hatinya. Ia bahkan bersedia memberikan semua uang yang dimilikinya. Namun Garan menolak. Ia tak ingin merepotkan sahabatnya. Apalagi Robert juga memiliki keluarga yang juga membutuhkan biaya. Tujuan Garan mendatangi Robert hanya untuk mendapatkan informasi lengkap tentang Drakos. Sebab untuk mendapatkannya sendiri, ia sudah tak punya izin keamanan lagi. Let me see what I can do. Beberapa hari kemudian, Garan terbang menuju Tokyo, Jepang, kota metropolitan terpadat di dunia. Kedatangan Garan disambut langsung oleh Roman Korza. Mr. Garan. Tapi ternyata bukan hanya Garan saja. Beberapa pembunuh bayaran dari berbagai negara juga berada di sana. Ada Scott Agus, Accord Dison, Rick Nigel, Ren Hero, Zeheri Hebron, dan satu-satunya pembunuh bayaran wanita bernama Asa Kana. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata targetnya orang yang mengontrak mereka. Mereka dikontrak untuk sebuah kompetisi, dipaksa bersaing menjadi yang terbaik. Game, a competition. Merasa tertipu, salah satu peserta bernama Hebron tidak setuju dan memilih keluar dari permainan. Namun pada saat Hebron hendak meninggalkan ruangan, tiba-tiba sebuah peluru tepat mengenai kepalanya. I told you, mate. Sebelum permainan dimulai, para peserta diberikan waktu 24 jam untuk beristirahat. Dan apabila ada yang berani pergi sebelum kompetisi berakhir, maka dipastikan akan bernasib sama seperti Hebron, sebab ada orang yang selalu memperhatikan mereka. Malamnya, ketika Garan menerima panggilan telepon dari putrinya, Asa mendekatinya. Ternyata Garan dan Asa sebelumnya sudah saling mengenal. Ada pertempuran yang belum terselesaikan di antara mereka. Asa lalu menyerang Garan dengan alasan untuk mengurangi jumlah peserta agar peluang memenangkan kompetisi ini semakin besar. Garan tidak melawan, ia hanya membela diri dan meminta Asa agar berhenti. Namun Asa tidak peduli, ia terus menyerang Garan hingga Garan terpaksa melawan dan mengalahkan Asa. Pagi telah tiba, itu artinya permainan sebentar lagi dimulai. Roman Korza membawakan senjata andalan yang biasa mereka gunakan saat bekerja. Setelah itu,
Drakos meminta mereka mengambil koin untuk menemukan siapa orang pertama yang akan melawannya, di mana koin paling rendah jadi yang pertama. Dimulai dari Ren yang mendapatkan koin 5, Riknigel 7, Akor Dison 8, Asa 2, dan Garan menjadi yang pertama. Namun, Skort justru mengambil koin milik Garan karena ingin menjadi yang pertama dan langsung menjadi pemenangnya. Permainan dimulai. Skort dengan senjata Soundgun pilihannya mulai mencari keberadaan Drakos, sementara kontestan lain menyaksikan lewat layar kaca. Garan menyadari bahwa tempat itu adalah sebuah jebakan yang memang sudah diatur sejak lama. Karena itu, Drakos dengan mudah mengalahkan kontestan pertama. He's fast. Mengetahui mereka tak mungkin memenangkan permainan, Garan mengajak para kontestan untuk menolak mati dengan cara yang curang. Agar berimbang, mereka menantang Drakos dengan melawannya secara bersamaan. All of us versus you, simultaneously. Awalnya Drakos menolak, namun setelah berpikir panjang, Drakos akhirnya menerima tantangan itu. Akan tetapi, hanya 4 orang saja. Sebelum itu, salah satu dari mereka harus disingkirkan terlebih dahulu. Tiba-tiba Riknigel menyerang Garan. Namun kemampuan Riknigel masih jauh di bawah Garan. Riknigel dengan mudah dijatuhkan. Sementara di tengah-tengah perkelahian itu, Dison bersiap melawan Drakos. Nasib Dison juga sama. Ia berhasil dikalahkan meski sudah memberikan perlawanan yang cukup lama daripada kontestan pertama. Kini pertempuran 4 versus 1. Ketika mereka keluar dari lift, sebuah ledakan bom membuat mereka terpisah. Garan masuk ke kamar yang sudah ada petarungnya, sedangkan Drakos menjadikan Asa sasaran selanjutnya. Anak buah Drakos bukanlah tandingan yang sepadan bagi Garan. Ia dengan mudah mengalahkannya. Begitu juga dengan Asa. Drakos bukanlah tandingannya. Drakos berhasil mengeliminasi Asa dari kompetisi. Tak lama kemudian, Ren berhasil menemukan Drakos. Dengan senjata samurai andalannya, ia bertarung melawan Drakos. Sementara Garan, setelah mengalahkan anak buah Drakos, ia kembali diserang oleh Riknigel. Lagi-lagi, Garan mengalahkan Riknigel hingga tak bernyawa lagi. Sedangkan Drakos mampu membunuh Ren dengan pedangnya. Kini kontestan tinggal Garan. Drakos memuji Garan karena mampu bertahan. Ia mengakui bahwa Garan mempunyai keterampilan lebih hingga mampu bertahan sampai akhir. Pertarungan dimulai. Drakos terus memberikan tekanan.
Namun keterampilan Garan mampu menyeimbangi Drekos meskipun berkali-kali terkena tusukan. Hingga pada akhirnya, Garan berhasil akan membunuh Drekos jika saja Roman Korza tidak datang tepat waktu. Kedatangan Roman Korza menandakan kemenangan untuk Garan. Akses untuk mengambil $10 juta diberikan kepadanya. $10 million in it. It's your prize. You take care of your daughter. Drekos selalu mengungkapkan sesuatu pengakuan alasan sebenarnya ia membuat kompetisi ini. Ada kelompok pembunuh internasional yang berada di mana-mana dan kuat. Mereka bisa menghancurkan dunia. Itulah sebabnya aku membunuh semua orang ini. Dan yang kuinginkan adalah seorang partner yang bisa membantuku. Kini aku menemukan seorang yang lebih baik dariku, yaitu kau, terangnya. Berbeda dengan Garan, ia menerima undangan itu karena membutuhkan uang untuk menyelamatkan putrinya. Setelah semua pembicaraan selesai, Garan lalu pergi membawa hadiahnya. 6 bulan kemudian, Garan dan Kimberly sedang berada di sebuah restoran. Mereka kini hidup bahagia, bisa tertawa bersama meskipun tanpa Carla. Drekos yang juga berada di restoran yang sama lalu mengirimkan pesan pada Garan. Pesan yang berisi rekaman video yang menunjukkan pelaku pembunuhan Carla. Yang tak bisa dipercaya, pembunuhan Carla ternyata sahabatnya, Robert Kane. Kini, barulah Garan menyadari tujuan Robert memberikan misi pas di hari ulang tahun pernikahan mereka. Drekos selalu mendekati Garan dan menceritakan semua yang diketahuinya. Orang-orang yang merekrut temanmu, itulah orang-orang yang kuceritakan padamu 6 bulan yang lalu. Mereka menyebut diri mereka, Skimitar, jelasnya. They call themselves Scimitar. Apakah kamu siap? Tanya Drekos. Aku harus membuat beberapa aturan terlebih dahulu, lalu kita pergi, jawabnya. Then we go. Film selesai.